Hari ini hari Jumat, tapi kita bahas soal pajak. Nggak berat, ini soal yang ringan-ringan aja. Sangat menempel dengan kehidupan Anda. Karena di setiap nafas Anda sekarang pasti ada digitalnya. Nah, sekarang pemerintah nih, rencana yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, akhirnya tahun ini diseriusin. Online atau digital dan daring mulai dipajakin. Bukan perusahaannya, tapi Anda saudara, konsumennya. Karena yang akan dikenai adalah pajak pertambahan nilai kepada konsumen. Memungut pajak digital, apalagi sekarang pandemi ini ternyata membuat transaksi digital makin besar. Bukan hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintah melihat peluang besar untuk pemasukan negara. Ditambah adanya soal level playing field. Jadi ini kesetaraan pajak nggak hanya buat perusahaan lokal, tapi perusahaan asing juga harus sama-sama kena pajak. Kita lihat datanya saudara. Tahun ini sejak bulan Agustus total sudah ada 28 perusahaan yang resmi akan dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Dimulai dari bulan Agustus 6 perusahaan, di gelombang 2 ada 10 perusahaan dan di gelombang 3 ini ada 12 perusahaan. Jadi ada 28 perusahaan yang dikenai PPN 10%. Sebenarnya menurut pemerintah penambahan ataupun pemajakan ya, pemberian pajak kepada perusahaan-perusahaan ini sudah ada sebenarnya sejak dulu. Tapi sistemnya aja yang diubah. Jadi kalau dulu yang dikenai pajak adalah langsung ke konsumennya, nah ini dianggapnya nggak efektif karena ternyata pemasukannya juga nggak maksimal. Sekarang akhirnya pemerintah mengubah sistemnya. Yang dipajakin adalah perusahaannya, tapi perusahaannya nih yang majakin konsumennya. Nanti baru pajak yang dikumpulin diberikan atau ditransaksikan dari perusahaan ke pemerintah. Kita dengarkan dulu saudara pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. PPN atas produk digital dari luar negeri itu bukan sesuatu yang baru. Yang sekarang sebelumnya pun itu sudah ada. Cuma mekanismenya yang kita ubah. Kalau di ketentuan yang selama ini berjalan dan praktek yang berjalan, si konsumen di Indonesia ini yang harus setor sendiri. Jadi saya download film 30.000, saya harus bayar setor sendiri 3.000. Nah ini nggak pernah berjalan. Nah oleh karena itu mekanismenya yang kita ubah. Sekarang kita meminta menunjuk perusahaan digital yang dari luar negeri ini supaya mereka yang pungut dan kemudian setor ke negara. Nah, jadi pemerintah mengakui nih karena salah caranya dulu, wah harus diubah gimana caranya biar pemasukannya jadi maksimal. Lalu dibuatlah sistem yang berbeda, 28 perusahaan tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah masih akan ngincar perusahaan-perusahaan digital asing lain untuk diberi pajak. Nah, siapa aja sih perusahaan yang sudah dikenakan pajak nih dari 28 perusahaan? Kita lihat saudara, ini adalah sedikit dari banyak perusahaan yang udah kena. Kita lihat dari sisi sini dulu. Nah, ini adalah hiburan ketika Anda rebahan, dengar musik, nonton film, Spotify dan Netflix. Ini dikenakan kepada Anda konsumen pengguna Spotify dan Netflix. Mungkin karena ini yang pertama ya, dia adalah gelombang pertama yang dikenai pajak. Kalau Anda perhatikan, Anda yang merupakan memiliki Spotify ataupun Netflix, dari biaya transaksi bulanan sekarang udah naik 10% dari transaksi sebelumnya karena ini udah mulai dipajakin untuk Spotify dan Netflix. Dari rebahan kita geser nih. Nah, ini adalah media-media sosial, tempat Anda nyari berita, tempat Anda mencari hubungan dengan teman-teman lama, ataupun untuk mengekspresikan kenarsisan. Nah, ini ada Twitter, TikTok, dan juga Facebook. Tapi ini nggak dikenai pajak buat Anda pengguna. Tapi yang dikenakan pajak adalah pengguna yang mengiklankan di 3 platform ini, yaitu Twitter, TikTok, dan juga Facebook. Jadi tenang, nari-nari di TikTok nggak kena pajak. Tapi kalau Anda mengiklan di 3 ini baru kena pajak 10%. Bergeser lagi, kalau ini lebih serius nih. Kalau sekarang banyak yang WFH, work from home, ataupun sekolah dari rumah, banyak yang pakai ini. Nah ini juga kan dari Skype dan juga Zoom, ada yang berlangganan premium. Nah ini juga mulai dikenakan pajak 10%. Dan yang terakhir ini sebenarnya agak ketar-ketir karena kayaknya deket banget sekarang kan. Siapa sih yang nggak belanja online? Shopee dan JD.ID ini juga mulai dikenai pajak. Tapi nggak semuanya saudara. Jadi yang dikenai pajak adalah para penjual dari luar negeri. Yang jualan dari luar negeri, kalau Anda suka buka ini kan
ada pilihan nih negara ataupun asal dari penjualnya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada juga dari luar negeri. Nah, kalau nanti Anda beli barangnya dari luar negeri, siap-siap akan ada tambahan biaya 10% dari total transaksi yang Anda beli dari JDID ataupun dari Shopee. Yang paling penting sebenarnya, ini kan udah ya dikasih aturan ada PPN 10%. Yang paling penting adalah bagaimana penerapan dan juga kepatuhan dari para perusahaan ini yang nantinya akan memberikan dari yang sudah mereka kenakan ke konsumen untuk diberikan kepada negara. Nah, kita akan dengarkan pernyataan dari pengamat pajak berikut ini. Bicara mengenai tantangan dari penerapan PPN atas impor produk digital, saya harus menggarisbawahi bahwa bagaimana pengawasan dan juga menjamin kepatuhan dari pihak yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN tersebut. Diperlukan adanya suatu peraturan yang bisa memberikan sanksi jika terdapat adanya ketidakpatuhan dari pihak yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE tersebut. Jadi saudara, McKinsey ini sempat memproyeksi transaksi digital di Indonesia ini akan semakin meningkat. Di tahun ini saja proyeksinya untuk transaksi digital bisa mencapai 65 miliar dolar Amerika. Itu paling maksimal 55 sampai 65 miliar dolar Amerika. Kalau kita rupiahkan saudara, itu ada angka 818 triliun rupiah untuk potensi transaksi digital. Kami kutip data dari Katadata. Ini kalau melihat siapa sih yang paling banyak transaksi digitalnya. Jadi software, jenis produk jualan software ini mempunyai transaksi paling tinggi dari semua jenis produk transaksi digital, yaitu 44,7 triliun. Disusul layanan digital dan media sosial ini 17,07 triliun rupiah. Lalu ada layanan televisi berlangganan 16,49 triliun dan yang terakhir penjualan film nih secara digital 7,65 triliun. Ini hanya 4 dari beberapa transaksi digital yang kami kutip datanya untuk kami berikan gambaran untuk Anda. Dengan transaksi atau potensi transaksi mencapai 800 triliun, kalau kita potong 10% saja atau 1% saja dari transaksi digital, ada angka 7-8 triliun untuk pemasukan pajak ke negara. Apalagi sekarang di tahun ini dan tahun depan ada kenaikan dan target kenaikan untuk PPN nih. Kalau tahun ini angkanya 507,5 triliun, tahun depan targetnya adalah 546,1 triliun rupiah. Berarti ada kenaikan sekitar 7,5% dari transaksi atau pemasukan dari PPN. Sementara PPN ini adalah pendapatan kedua terbesar dari seluruh pendapatan pajak. Yang pertama masih PPh non migas, jadi ini yang kedua, menduduki posisi kedua. Buat apa sih? Tentunya buat pemasukan APBN, karena 80% dari pemasukan APBN ini berasal dari pajak, saudara.